Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, iman, Islam, dan kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah berfirman dalam kitabnya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang jika kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka tidak akan pernah tersesat dan selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Inilah Al-Quran, kitab suci yang juga sebaik-baik sahabat karib, yang jika kita berinteraksi dengannya, kita akan tentram hati kita. Karena ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram, menjadi tenang. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'al li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Dan Al-Quran adalah panduan hidup, pedoman dalam setiap langkah dan peta kehidupan manusia. Al-Quran adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia selain iman dan Islam. Inilah Al-Quran, kitab yang dengannya Allah memuliakan kita. Seperti Allah memuliakan Rasul-Nya dengan diberikan mukjizat Quran. Seperti Allah memuliakan Jibril yang bertugas menyampaikan Quran. Dan Allah memuliakan manusia ketika dia berpedoman pada Al-Quran. Seperti juga Ramadan yang sebentar lagi akan datang di tengah kita. Menjadi bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Keutamaan bersahabat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah pahalanya akan berlipat ganda. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Rasulullah berpesan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat dalam kebaikan. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka baginya 2 pahala. Jadi peluang kita untuk mendapatkan pahala terbuka lebar. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran akan mengangkat derajat manusia. Allah mengangkat derajat manusia yang berpegang teguh pada Al-Quran. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'alamal Quran wa alamah. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran termasuk golongan yang terbaik. Rutin membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan akan membawa berkah dan rahmat yang berlipat ganda. Apa yang bisa kita lakukan sebelum dan selama Ramadan yang telah ada di depan kita untuk menjadi lebih dekat dengan Al-Quran? Yang pertama adalah memilih waktu tertentu setiap hari di mana kita dapat membaca Al-Quran secara teratur, bisa di rumah, di masjid, atau di tempat kerja. Jika kita cenderung pelupa, cobalah membaca setelah sholat tertentu, misalnya setelah asar, setelah maghrib, setelah subuh, atau yang lainnya. Pilih waktu saat kita tidak akan terburu-buru
dan cobalah menjadikannya bagian dari rutinitas, sesuatu yang perlu kita lakukan untuk melanjutkan hari. Kemudian mempertahankan kerangka waktu untuk membaca Al-Quran singkat di awal. Apalagi jika kita belum terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, mungkin sulit pada awalnya. Tapi jangan berkecil hati, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, meskipun sedikit. Mulailah hanya dengan 5 menit, lalu tingkatkan hingga 10, lalu 20, dan seterusnya. Mulailah dari 1 halaman, 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, setengah juz, dan 1 juz seperti yang disarankan atau dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa setiap hari hendaknya kita bisa memenuhi asupan ruhiyah kita dengan 1 juz Al-Quran. Seperti kalau kita punya HP, kita memastikan HP kita itu 100%, dan 100% bagi ruhiyah kita salah satunya adalah 1 juz setiap hari. Kemudian kalau bisa menyelenggarakan lingkaran belajar Al-Quran, mintalah bantuan orang yang sudah memahami, yang sudah bisa mengundang atau teman yang sudah lebih bisa untuk membaca dan mengaji bersama. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah selalu minta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Allah adalah satu-satunya yang tempat kita meminta, dan Dia akan bisa memperkuat dan merubah kita. Mengingatkan kembali, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, yaitu saya menyampaikan ini 2, yang kedua dan yang ketujuh, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, pemuda yang mengisi masa mudanya dengan ibadah kepada Allah, yang salah satu diantaranya adalah dengan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dan selalu terikat kepadanya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berzikir sendirian hingga menangis. Ini dengan membaca Al-Quran kita terbiasa untuk mengingat Allah dalam bacaan-bacaan Quran kita, bacaan-bacaan ayatnya. Demikianlah materi menjadikan Al-Quran sahabat kita. Semoga menjadi pengingat untuk saya pribadi dan para pemirsa, sehingga kita bisa istiqomah untuk menjadikan Al-Quran sahabat kita dengan mengamalkannya, yaitu menjadikan Al-Quran bacaan harian, bukan hanya hiasan. Kemudian mentadaburi, memahami. Yang ketiga, menerapkan tindakan nyata, yaitu menjalankan perintahnya. Yang keempat, meneladani akhlak Nabi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, menyebarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.